Episode 4, Pertarungan Melawan Makhluk Legendaris. Pagi yang ditunggu akhirnya tiba. Arai berdiri di hadapan gerbang besar yang menarah ke arena rahasia di luar tembok kerajaan. Suasana terasa berat, seakan seluruh udara di sekelilingnya mengencang. Di depan arena itu, Baron Regan berdiri bersama beberapa kesatria senior, menunggu dengan tenang. Kau akan bertarung melawan makhluk legendaris yang dikenal sebagai Drakmor, seekor naga kuno yang selama ini bersembunyi di pegunungan. Hanya sedikit yang pernah bertahan hidup setelah berhadapan dengannya, ujar Baron Regan dengan nada serius. Namun, jika kau mampu melawannya, kerajaan akan mengakui dirimu sebagai salah satu kesatria terbesar yang pernah ada. Arai tidak menjawab, hanya mengangguk dengan tenang. Dalam hatinya, ia merasakan ketakutan yang wajar. Namun, selama ini ia belajar bahwa ketakutan bukan untuk dihindari, melainkan untuk dihadapi dengan pikiran yang jernih. Dia mengingat ajaran kesatria bayangan, bahwa di dalam ketenangan, ada kekuatan yang tidak bisa dilihat orang lain. Ketika gerbang besar terbuka, Arai masuk ke dalam arena yang luas, dikelilingi oleh tebing curam. Di depan matanya, Drakmor muncul dengan tubuh raksasa, sisik hitam yang mengkilap, dan mata yang memancarkan kilatan api. Naga itu menderu keras, suaranya bergema di seluruh arena, menandakan amarahnya yang membara. Arai tahu bahwa kekuatan murni saja tidak akan cukup untuk mengalahkan Drakmor. Ini bukan pertarungan biasa, tapi ujian kecerdikan dan keberanian. Dia memutuskan untuk tidak langsung menyerang. Sebaliknya, ia berusaha memahami gerakan dan pola serangan Drakmor. Naga itu menghembuskan api besar ke arah Arai, namun dengan lincah, Arai berhasil menghindar ke sisi kiri, bersembunyi di balik batu besar. Sambil menyelinap di antara bebatuan, Arai memperhatikan bahwa Drakmor tampak lebih lambat ketika berbalik ke arah sisi kanannya. Dia berpikir, itu kelemahannya. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Drakmor menyerang lagi dengan cakar besarnya, menghancurkan batu-batu di sekitar Arai. Namun, setiap kali naga itu bergerak, Arai tetap tenang, fokus pada titik lemah yang ia perhatikan tadi. Ketika serangan api berhenti sejenak, Arai melihat celahnya. Dengan cepat, ia berlari ke sisi kanan Drakmor, menghindari ekor panjangnya yang menyapu tanah. Menambil risiko, Arai menghunus pedangnya dan melompat ke arah leher naga yang tebal. Dengan satu ayunan yang penuh tenaga dan keyakinan, ia menancapkan pedangnya tepat di titik lemah di bawah sisik Drakmor. Naga itu menaum keras, merasakan sakit yang tak terduga. Drakmor mencoba menibaskan tubuhnya, tetapi Arai memegang erat pedangnya. Dia tidak mundur, tetap bertahan di tempatnya. Ketenangannya yang luar biasa memberi dia kekuatan untuk menatasi rasa takut dan ketidakpastian. Setelah beberapa saat yang terasa lama itu, Drakmor akhirnya runtuh, takluk di bawah keteguhan dan kecerdikan Arai. Arena terdiam. Penonton, termasuk para bangsawan dan kesatria yang menyaksikan dari kejauhan, terkesima. Tak ada yang menyangka bahwa anak muda yang begitu pendiam dan jarang terlihat berbicara bisa mengalahkan makhluk sebesar itu dengan begitu terencana dan cermat. Baron Regan berjalan mendekat, kali ini tanpa senyum angkuhnya. Wajahnya menunjukkan kekaguman yang tulus. Kau telah membuktikan dirimu, Arai. Bukan hanya sebagai seorang pejuang, tetapi juga sebagai seorang pemikir. Kau menunjukkan kepada kami bahwa kesatria sejati tidak hanya bertarung dengan otot, tapi juga dengan pikiran. Arai tidak banyak berkata, hanya menundukkan kepalanya. Dia merasa bangga, bukan karena pengakuan yang diterimanya, tetapi karena ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa menatasi tantangan terbesar dalam hidupnya.
Pengakuan sang kesatria. Setelah kemenangan melawan Drakmor, Arai diundang ke istana kerajaan untuk menerima penghargaan. Namun, meski mendapat pengakuan dan kekaguman dari banyak orang, Arai tetap merasa bahwa petualangan hidupnya masih belum selesai. Dia harus menghadapi tantangan yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan lebih sulit dari sekadar bertarung. Apakah Arai akan menemukan makna sejati dari menjadi kesatria? Dan apa lagi yang menantinya di luar sana? Temukan jawabannya di episode berikutnya.